kasih sudah meluangkan waktu untuk datang bersama keluarga pada malam hari ini. Keluarga kami, keluarga Gerak, mau mendoakan satu mama, adiknya mama, Bapak dan Yohanes Henry Kalamo yang 1 minggu lalu tanggal 1 meninggal dunia di Singaraja. Yang sekarang kita juga mendoakan untuk adik dan tercinta Yohanes Francisca Dias yang dipanggil Tuhan kemarin sekitar jam 6.30 petang setelah berjuang melawan kanker dari tahun 2015. Itu saja intensi kita pada malam hari ini, dan saya berterima kasih Ibu Bapak, Suster, Romo sudah bersama keluarga, teman-teman semua untuk mendoakan karena besok sekarang adik saya masih di ruang jenazah Rumah Sakit Profesor Murah. Besok akan dipindahkan ke rumah duka RSAD dan pada hari Rabu akan berkirimkan rezeki karena Yohana menikah dengan Pak Nyoman dari Muse dan beragama Hindu. Ini putrinya, Mahadewi, yang bersama kita. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah. Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, selamat malam semua. Kita berjumpa di tempat ini dalam satu wujud mendoakan Ibu Yohana Francisca Dias yang sudah mendahului kita menghadap Tuhan Sang Pencipta. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang jujur akan menikmati ketentraman meskipun mati sebelum waktunya. Sebab kehormatan seseorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun. Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban, dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia yang lanjut. Karena hidupnya baik, orang jujur dicintai Allah. Ia diambil dari tengah-tengah kaum berdosa dan disentak supaya budinya tidak dipengaruhi kejahatan dan hatinya tidak dijerat tipu daya. Sebab kejahatan mempesonakan sehingga kebaikan menjadi kabur, dan hawa nafsu menggairahkan sehingga goncanglah hati yang tak bercela. Dengan mencapai kesempurnaan dalam waktu singkat, maka orang jujur tidak kalah dengan orang yang berumur panjang. Tuhan berkenan kepadanya, maka ia cepat-cepat diambil dari tengah-tengah orang jahat. Orang bodoh melihat semuanya itu, tetapi ia tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya, dan perlindungan Allah
tersedia bagi orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu Antar Bacaan pada Bakti nomor 84. Tanah air kita yang sebenarnya ialah surga. Dari sanalah kita menantikan penyelamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Kerajaan Allah itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan keluar menyongsong pengantin. 5 orang dari antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh mengambil pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita membawa juga minyak dalam buli-buli. Karena pengantin terlambat datang, mengantuklah mereka semua dan tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, pergilah menyongsong dia." Maka bangunlah semua gadis itu, lalu menyiapkan pelitanya. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami mulai padam." Tetapi yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sedang mereka membeli, tibalah pengantin, dan yang sudah siap masuk bersama dia ke dalam perjamuan, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berseru, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Sungguh, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah selalu, sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ada hal yang menarik dari seluruh kunjungan Paus ke tanah air kita, itu 3 tema yang saya kira isinya sangat universal, berlaku untuk semua, meski beda suku, beda agama, beda ras dan golongan. Dan 3 tema itu adalah, yang pertama, faith. Semua kita adalah orang yang percaya pada Tuhan, orang yang beriman. Maka perjumpaan dengan Tuhan itu mesti membawa sukacita.
Ini di bawah tema faith atau iman ini, Paus ambil dari dokumen atau ensiklik Gaudium Evangelii, sukacita Injil. Jadi setiap kita kalau berjumpa dengan Tuhan di tempat-tempat suci harus memancarkan sukacita. Tidak bisa sesudah kita berdoa kita berlaku culas, kita berlaku curang, melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Maka tema yang kedua adalah fraternity, persaudaraan. Ciri seorang yang beriman adalah hidup bersaudara dengan orang lain. Meski sekali lagi, meski beda suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Itu cirinya, mau bersahabat, bersaudara dengan orang lain tanpa kecuali. Itu tanda seorang yang beriman. Dan yang ketiga adalah bela rasa, compassion. Bela rasa. Kita tidak hanya berdiam di mesbah, di altar. Kita tidak hanya berdiam di gereja, di pura, di masjid, tetapi kita harus memancarkan kesalehan pribadi yang kita timba, kita dapat dari mesbah atau altar-altar itu menjadi kesalehan sosial melalui tindakan-tindakan kasih yang konkret atau bela rasa, compassion. Ini 3 tema yang sangat universal, dan itu dari bekal kita dalam perjalanan di dunia ini menuju ke persatuan dengan Tuhan Sang Pencipta. Di sana kita akan diuji dengan 3 kata ini: beriman atau tidak, percaya atau tidak kalian pada Tuhan. Lalu yang kedua, bersaudara atau tidak dengan sesama. Dan yang ketiga, apakah ada bela rasa, ada tindakan kasih yang konkret yang kita wujudkan kepada sesama. 3 kata ini bagikan seorang wanita atau 5 wanita bijaksana dalam hidup tadi yang membawa pelita dengan minyak sebagai cadangan.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Secara istimewa kami berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan kekal bagi Ibu Yohana Francisca Dias, Papa Opa Franciscus Yohanes Henry Calame. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Komunion.
Yesus tinggal sendiri bagi orang yang sedih, lipatkan hati umatmu dan teguhkan imanmu. Ya Yesus, Dan kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat sengsara putramu, saudara-saudari kami yang kami doakan, yaitu Ibu Yohana Francisca Dias, Papa Opa Franciscus Yohanes Henry Calame, Kau bebaskan dari dosa-dosanya, dan Kau antar dengan selamat ke dalam kerajaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini, hidup dan pekerjaanmu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada. Terima kasih sudah membawakan misa kudus, mendoakan Adik Yohana Francisca Dias dan saya panggil Om Frans. Jadi dalam bulan September ini kita memperingati ada 3 Frans yang meninggal. Satu, ayah saya Franciscus Dias meninggal tanggal 16 nanti. Sudah meninggal, peringatannya itu 47 tahunnya itu tanggal 16 yang akan datang 47 tahun. Terus opa saya, adiknya mama, kemarin tanggal 1 dan Yohana kemarin tanggal 8. Jadi terima kasih suster, ibu bapak semua sudah berkenan hadir mendoakan adik saya. Adik saya sudah tidak sakit lagi tapi berhenti. Terima kasih. Romo, suster, Bapak Ibu, dan adik-adik yang terkasih, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah meluangkan waktu untuk berkumpul malam hari ini di tempat ini. Malam hari ini kami mungkin semuanya serba sederhana, ala kadarnya, harap dimaklumi. Jadi yang penting kita semua mendoakan agar Yohana
bisa melepaskan semua ikatannya di dunia ini dan kembali kepada Bapa dengan penuh sukacita. Terima kasih, selamat menikmati. Minuman ada di sebelah kanan bagi yang ingin kopi dan teh. Mohon maaf karena keterbatasan kami. Silakan self service ya. Kopi ada tapi harus diseduh sendiri atau mungkin ada yang membantu menyeduhkan buat pasangannya. Kalian persilakan. Terima kasih. Tuhan baik.